Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini kembali kita diberi kesempatan untuk mengaji dan mengawali aktivitas kehidupan kita untuk membuktikan komitmen keimanan kita dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menata aktivitas kehidupan kita untuk meniti segala kemuliaan yang Allah tetapkan sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya dan dibimbing lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat siapapun itu dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan mengisi sisa hidupnya dengan hidup yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan berakhir dalam kemuliaan husnul khatimah. Karena itu, mari kita berikhtiar untuk mewujudkan semua harapan-harapan baik dimaksud dengan kembali mendalami tuntunan ajaran agama kita, dinul Islam, dan mempraktekannya dalam aktivitas kehidupan kita sehingga merasakan kenikmatan dalam beragama, kenikmatan dalam beriman, dan kenyamanan, kebahagiaan dalam beraktivitas. Untuk itu, di pertemuan kali ini seperti disampaikan di hari-hari yang telah berlalu pada video-video yang telah disajikan, taklim-taklim langsung yang kita terkoneksi di dalamnya, bahwa kita akan melakukan pengayaan materi, bertanya jawab untuk memastikan apa yang kita telah bahas bersama dipahami dengan baik secara menyeluruh. Dan saya ingin ingatkan terlebih dahulu pada teman-teman sekalian, terkhusus juga yang tersambung di dalam YouTube, jemaah sekalian, semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. Video-video yang telah ditampilkan dari rekaman kita langsung, sekarang sedang ditata, dirapikan oleh admin, sehingga memudahkan Anda untuk mempelajarinya. Ya, jadi sebagian yang sudah tampil kemarin, ya yang sudah disampaikan, itu dirapihkan terlebih dahulu dari urutan 1, 2, 3 selanjutnya nanti akan ditampilkan di yang Mira, YouTube-nya Mira ya. Jadi nanti mudah untuk mencari. Jadi Anda kalau ingin mereview tidak susah. Kemudian topik-topiknya bisa dilihat secara berurutan. Nah, untuk sementara Anda bisa akses pakai password yang Anda sudah dapatkan dulu. Nanti kalau sudah rapi, nah semua bisa mengakses pembelajarannya. Jadi pembelajaran terbuka untuk siapapun yang ingin belajar sepanjang terhubung nanti pada koneksi atau YouTube nanti yang sudah kita siapkan. Nah, sementara nanti untuk sesi diskusi, pengayaan, tanya jawab kita sambungkan pada keluarga besar Mira khususnya di santri yang telah terdaftar di Ma'had Islam Rafi Akhir. Sangat mudah sekali dan pembelajaran kita juga sangat terbuka. Kita buat sistem untuk mengkhususkan ya pembelajaran ini bagi orang-orang yang memang ingin serius belajar. Kalau kita ingin ambil secara umum, Anda bisa ambil taklim-taklim umum dan mengambil istifadah, manfaat di dalamnya. Insya Allah semua terbuka ada jalannya ya. Namun kalau ingin mendalami secara terukur dari awal sampai akhir, saya harus memberikan perhatian lebih gitu supaya lebih tertata, lebih baik ya. Kemudian bisa diamalkan kembali sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Baik, mudah-mudahan Allah ridhai. Untuk hari ini kita akan coba lakukan pengayaan, kemudian kita tutup dengan melengkapi materi terakhir tentang Ismullahil A'zam. Setelah itu praktek kita untuk menempatkan segala hal terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita masuk kepada pokok iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Baik, sebelum kita berdiskusi untuk bertanya jawab, saya ingin sedikit dulu melengkapi apa yang kemarin telah kita uraikan sehingga sempurna dulu bahasan kita ya, untuk bisa menelaah dan mengamalkan dengan lebih dalam. Jadi saya balik ya, jadi saya lengkapi dulu dengan penutup. Ini singkat sekali ya, 10-15 menit ini bisa selesai. Saya bacakan, saya terangkan, setelah itu kita masuk sisanya 30 menit untuk mendalami apa yang telah kita bahas bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang telah mendownload ya, ini ada di halaman 31 di sini ya. Silahkan dibuka ya, kopian dari yang telah kami scankan, kami upload, Anda download dulu di halaman 31 supaya nanti bisa dibaca bersamaan. Saya bacakan, Anda menyimak ya. Saya menyarankan bagi yang telah terdaftar di Mira, sudah lebih dari 6.500 lebih ya, tolong diaktifkan akunnya supaya nanti bisa terpantau ya pemahaman. Saya kan evaluasi juga secara langsung, saya melihat ya perkembangannya bagaimana. Nah, nanti juga kan akan masuk kita ke fase offline ya, ke fase konsultasi pendalaman. Itu yang kemudian kita akan maksimalkan di situ sehingga saya bisa menilai, melihat lebih jauh ya pemahamannya seperti apa. Sudah halaman 31 yang Ismullahil A'zam ya. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi, teragung, ya, yang teristimewa. Jadi dari sekian al-asma'ul husna, kurang lebih 99 nama terbaik yang dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyertai sifat-sifatnya yang mulia dan juga ditampilkan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan hidup kita, untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita rasakan, masalah-masalah yang tengah kita hadapi. Di antara sekian nama yang terbentang itu ada nama-nama termulia, teragung, yang dampaknya saat kita memanggil dengan nama-nama itu berbeda dengan panggilan-panggilan biasa. Ya, bahkan dalam doa akan melahirkan percepatan-percepatan yang sangat luar biasa yang tidak kita dapati dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini di dalam pembahasan al-asma'ul husna, bahkan di bab al-aqidah ya, di bab aqidah itu ada yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang tertinggi, yang teragung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung, tertinggi. Wa kama anna lillahi hadhil asma', dan sebagaimana diketahui telah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik dari 8 tingkatan klasifikasi yang telah kita bahas. Kemarin sudah kita selesaikan 8 tingkatan, dari mulai nama yang terkait dengan zat sampai nama-nama yang terkait dengan makna-makna yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Tolong digali kembali ya, 1 sampai 8 sesuai urutan yang telah saya sampaikan, juga prakteknya sesuai dengan apa yang telah kita bahas bersama. Nah, di samping itu semua ya, falahusmu a'zam, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama yang tertinggi, yang teragung ya. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika dipanggil dengan nama itu, berdoa dengan nama itu, maka seketika akan dijawab. Dan jika diminta dengan nama tersebut, seketika akan diberikan. Wah, ini dahsyat nih. Ya, jadi teori dasarnya ya, nama ini kalau kita panggil Allah, meminta kepada Allah, berdoa dengan menyebutkan nama ini, itu seketika, nggak ada jeda. Ya, seketika dikabulkan, seketika dijawab. Jadi kalau ada bahasa-bahasa demikian, ini sentuhan iman ya, bukan sentuhan akal. Jadi ditangkapnya jangan pakai akal. Kalau pakai akal nanti dicari logikanya. Logikanya gimana nih? Masa sih bisa begitu, masa begini, masa begitu? Tidak. Ya, Anda akan capek sendiri nanti. Karena kalau segala perangkat yang terkait dengan kemanusiaan kita, ya, itu sifatnya punya keterbatasan. Terutama aspek fisik, ya teman-teman sekalian, fisik dengan akal. Jadi kan kita tuh ada 3 unsur kan, ada yang fisik, ada yang akal, kemudian ada yang roh. Jadi kalau ada sesuatu yang akan kita cernakan sebelum kita tangkap dengan fisik dulu, kadang kan kita pakai fisik gitu kan. Ini mau ngambil handphone misalnya pakai fisik, ngambil bendera pakai fisik gitu kan. Nah, ada beberapa bagian kan yang kita tangkap dengan nalar dulu, dengan akal dulu. Jadi yang nggak ketangkap dengan fisik, kita tangkap dengan nalar untuk dicerna, fisik diperintahkan untuk mengeksekusi. Nah, yang nggak ketangkap dengan akal kita karena terbatas, fisik, akal itu terbatas, ya, maka kita harus tangkap dengan potensi roh kita, ya. Ada potensi tertinggi dalam roh itu yang disebut dengan iman. Maka tangkap lewat iman dulu, nanti dengan ditangkap oleh iman mengeluarkan yang namanya hikmah. Hikmah membimbing akal untuk memahami. Jadi segala yang tak tertangkap oleh akal, tangkap dulu oleh iman kita, yakini dulu. Ya, karena itulah segala interaksi kita yang terkait dengan din, ad-din, ya, ketentuan dalam agama kita, itu selalu diawali dengan kata iman. Karena din itu lebih tinggi dari segala hal yang terkait dengan fisik, segala hal yang terkait dengan akal. Levelnya tinggi gitu. Ya, kita saja kan kalau ingin melakukan sesuatu yang levelnya tinggi, kita harus menggunakan perangkat yang lebih kuat kan? Ya, itu sudah umum dalam kehidupan kita. Nah, agama itu lebih tinggi dibandingkan dengan apapun, lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu apapun.
ya, baik itu dengan ilmu eksak, matematika, fisika dan sebagainya. Yaitu fisika, matematika hanya mengatur hal-hal terkait dengan akal dan fisik. Akal kita mencerna, gitu kan? Kemudian menghitung, mengatur, menganalisis macam-macam. Fisik kita mengeksekusi, tapi dia tidak ada kaitan erat dengan roh yang menggerakkan seluruh bagian potensi kehidupan kita untuk berperilaku. Ya, sedangkan agama kita itu menggabungkan ketiganya. Dia mengatur roh juga, mengatur akal juga, mengatur kemudian fisik juga. Dan dasar pengetahuan tertinggi untuk menangkap segala fenomena kehidupan itu, ya sumbernya dari apa? Dari syariat. Jalan untuk menemukan petunjuk terhubung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan itulah yang harus diawali dengan iman. Jadi kalau semua bersumber dari roh, ya, dari iman kita, ketika dikuatkan, maka semua aspek yang di bawahnya, yaitu akal, kemudian juga fisik, itu akan digerakkan dengan mudah. Semua akan tertangkap, terbuka, ya. Jadi ini yang harus kita aktifkan dulu. Kita aktifkan. Jadi kalau ada sesuatu yang terkait dengan aspek keagamaan, syariat, petunjuk-petunjuk baik perintah atau larangan, itu dibacanya pakai iman dulu. Nanti iman ketika kita keluarkan itu untuk membaca, akan mengeluarkan hikmah, hikmah membimbing akal untuk memahami, akal memerintahkan kepada fisik untuk mengeksekusi. Demikian caranya. Jelas ya? Nah, di situ ujian keimanan kita. Jadi kalau orang beriman tuh nggak banyak bertanya, turun perintah sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nanti begitu sami'na wa ata'na, akal dibimbing oleh hikmah. Oh, ini maksudnya. Kenapa warisan itu 2:1 bukan 1:1? Kan? Kenapa wudhu itu kok kaki ya kemudian yang dibasuh bukan bagian sepatunya tapi kaki dalamnya, gitu kan? Kenapa kemudian kalau kita misalnya mengeluarkan angin gitu kan dari belakang kentut misalnya kan, ya itu malah yang dibasuh mukanya dan sebagainya. Itu kalau kita tanya pakai akal nggak akan ketemu semua, ya seketika. Tapi kalau kita gunakan iman, dia akan dibimbing. Oh, ini hikmahnya, ini jalurnya, ini maknanya. Demikian seterusnya. Nah, ini Ismullahil A'zam kita baca pakai iman. Karena iman kita di situ yang dipertaruhkan, dikhitab, gitu kan? Diajak untuk memahami, meyakini. Ada nama-nama tertentu yang ketika kita bacakan itu, nah ini iman kita nih yang diminta, dibacakan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan cara-caranya diikuti. Itu seketika apa yang diminta dijawab, kan? Apa yang dimohonkan kepada Allah kemudian dikabulkan. Itu ada tanda satu ya, nih ada footnote-nya nih di Ismul A'zam tuh, ya ada di atasnya itu satu pakai kurung ya. Nah, kita lihat ke bawah. Ya, silahkan dilihat, saya bacakan. Ikhtalafal ulama fi ta'yin Ismillahil A'zam. Para ulama berbeda pendapat untuk menetapkan atau menentukan mana nama Allah itu yang teragung di antara 99 nama itu. Ya, jadi ada 99 nama, 8 tingkatan klasifikasi. Nah, di antara itu mana nih yang teragung itu yang dimaksudkan? Warajih, ya, yang terkuat di antara min aqwalihim, di antara perbedaan pendapat mereka itu. Jadi kan ada dalil-dalil yang menguatkan, kan? Kemudian kita bisa melihat, oh ini hujahnya ini, alasannya ini, dalilnya ini. Mana yang paling kuat di antara sekian banyak itu? Annahu du'aun mu'allafun min iddati asma, bahwa sesungguhnya nama Allah yang teragung itu berbentuk, ya nampak pada doa yang tersusun dari, nah ini beberapa nama, min iddati asma, min asma'ihi subhanahu. Jadi yang tersusun dari beberapa nama. Jadi ada beberapa nama-nama tertentu. Jadi kalau ingin menjadikan tinggi, ya kita tidak menghadirkan 1-2 nama, tapi menggabungkan antara nama sini, nama ini terkait dengan kebutuhan kita. Ya, nanti prakteknya kita akan tunjukkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung, yang kalau kita hadirkan saat memohon itu, seketika dijawab, seketika dikabulkan, itu menggabungkan beberapa nama, semua yang terkorelasikan dengan kebutuhan kita, ya kan? Dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan 1-2 nama kita minta rizki, Allahumma ya Razzaq, itu biasa, ya kan? Kita minta pengetahuan, Allahumma ya Alim, itu biasa. Tapi kalau kita bisa susun, ya, dengan menghadirkan nama tertingginya yang terkait dengan Allah, kemudian di situ kita masukkan nama yang terkait dengan kebutuhan kita, maka semua itu akan menyinergikan jadi satu makna, itu nama Allah yang tertinggi yang dimaksudkan tadi. Nah, prakteknya bagaimana? Kita akan lihat dari 8 ini mana yang dimasukkan. Apakah nama zat, kan? Apakah nama yang terkait dengan takwin? Yang kedua itu, apakah nama yang terkait dengan sifatil hubbi warahmah, ya, sifat cinta dan kasih yang dalam? Mana yang kita masukkan? Nanti kita lihat formulasinya untuk menyusun itu. Nah, kemudian idza da'a bihil insanu ma'a tawaffuri syurutid du'a al-matlubah syar'an istajaba Allahu lahu. Nah, ini ya, semua itu tetap harus memenuhi syarat-syaratnya, ya, sepanjang yang berdoa itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam doa. Nah, nanti kita juga akan turunkan bentuk detailnya bagaimana saat berdoa, misalnya dari mulai
penampilan kita seperti apa. Penampilan juga sangat menentukan. Yang dimaksud penampilan tuh bukan tampil misalnya indah begini, bukan. Nanti ada yang terkait dengan kehalalan. Pakaiannya yang dipakai halal enggak, ya kan? Minta sesuatu tapi perangkatnya digunakan haram, itu jangan harap bisa mempercepat. Malah bukan hanya memperlambat, ya, memantulkan kembali. Jadi begitu dijawab mantul, nggak nyampe ke kitanya gitu. Itu yang dimaksudkan Nabi di hadis Muslim, ya ketika ada seseorang lelaki kemudian datang perjalanan jauh mengangkat tangannya ke langit memohon ya Rabb dengan menyebut al-asmaul husna, ya kata Nabi anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dijawab? Ya, yang terjadi apa? Mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Perangkat hidupnya haram, pakaiannya haram, baru makan yang haram gitu kan. Kemudian pengen dijawab doanya, ya. Nah, tapi ada jalan-jalan nanti untuk bisa menghancurkan sekat-sekat itu dulu. Nanti ada jalannya lagi kalau pernah terperangkap demikian, bagaimana cara memperbaikinya. Setelah itu baru berdoa. Ada jalannya gitu ya. Nah, kemudian posisi tangan juga nanti ada. Bagaimana nanti tangan bisa berpengaruh terhadap doa. Mengangkatnya bagaimana? Apakah begini? Ya, apakah begini? Apakah begini? Kapan diangkat tinggi? Kapan dengan satu telunjuk gitu. Itu ada fikihnya, babnya tersendiri. Walaupun nanti itu menjadi umum, tapi ketika tahu ilmunya kita bisa menempatkan. Ya, tempatnya di mana, caranya seperti apa. Kemudian juga ada yang terkait dengan kekhusyuan hati. Ada, ya bagaimana kita memohon, suasana hati kita mesti seperti apa, sehingga ada getaran dalam jiwa. Itu bisa digabungkan keseluruhannya. Ya, nanti kita masuki itu, sementara kita teruskan dulu. Walaysa huwa sirran minal asraril ladzi yu'tihu Allahu li ba'dil afrad. Ya, dan bukanlah nama Allah teragung ini bukan satu rahasia khusus yang hanya diberikan bagi kalangan hamba, bukan. Setiap kita itu berpeluang mendapatinya. Jadi dibuka secara umum oleh Allah. Ya, hamba-hamba Allah siapapun berpeluang mendapati ini semua. Sepanjang paham, sepanjang mengerti. Jadi rahmat Allah yang menjadikan nama Allah yang paling agung ini terbuka untuk siapapun. Sepanjang mau belajar, mendekat kepada Allah. Dan ini pembuktian keimanan kita kepada Allah dengan berikhtiar. Gitu kan? Berikhtiar menguatkan iman, mendalami, lalu menyampaikan. Kan itu sudah rumus umum. Semakin dekat, semakin mudah kemudian tersambung. Semakin mudah kemudian dijawab. Demikian ya. Sepenuhnya. Kita dalam konteks kehidupan kita bersosial saja, orang yang lebih dekat kan mudah mengakses. Ya, Anda dekat dengan si fulan, mudah Anda mengakses. Anda mau telepon, mau WA, mau datangi, mau macam-macam gitu, mudah. Tapi ketika Anda semakin jauh, semakin tidak kenal, nggak pernah komunikasi, gitu kan? Belum tentu juga Anda bisa terhubung dengan sedemikian cepat. Ya, dengan manusia saja begitu, apalagi dengan Allah. Ya, tapi Allah Maha Kasih, dibuka semua akses dan diberikan jalan. Jadi kalau ada yang nggak terhubung, yang salah bukan Allah, yang salah manusia yang nggak membuka jalannya, gitu ya. Baik. Kemudian, fatankhariqu lahumul 'adat wa yuhaqqiquna ma ya'juzu ghairuhum an tahqiqih. Ya, maka terbuka kepada mereka sesuatu yang tidak biasa, yang nggak semua orang bisa mendapatinya. Ya, wa yuhaqqiquna ma ya'juzu ghairuhum an tahqiqih, dan mereka mendapati sesuatu yang spesial yang tidak didapati oleh semua orang, gitu kan? Wala yanbaghi an nazida syai'an fi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan tidaklah semestinya kita menambahkan segala hal yang tidak terkait, kan, di dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maksudnya, bagaimanapun kita menemukan yang teragung, yang tertinggi itu tetap harus berdasarkan petunjuk Al-Quran dengan hadis, bukan otak-atik kita gitu. Jadi bukan kita ngotak-ngatik gini, ini tidak ada isyarat-isyaratnya. Jadi semua tuh di Islam semua teratur gitu. Ya, teratur. Ini di Al-Quran, di hadis, ini formulasinya begini, skemanya begini, ulama mengeluarkan dari sini. Ada yang langsung, jadi ayatnya langsung begini, ulama langsung sampaikan. Ada yang hadis begini, ulama langsung sampaikan. Ada yang Qur'annya ditafsir oleh hadis, ulama sampaikan. Ada yang terisyaratkan lewat makna-makna yang nggak bisa dibaca oleh sementara orang. Maka ulama belajar alatnya untuk membaca makna ini. Ada di ilmu bahasa, di nahunya, sarafnya, balaghahnya, ya, ini arahnya kemana, maknanya apa. Nanti ditafsir, keluar ilmu tafsir. Oh, pemaknaannya begini. Itu ditelusuri sampai puluhan tahun tuh mereka belajar. Kemudian dibuatkan kurikulumnya, pakemnya nyampe ke kita tuh. Makanya nanti ada ilmu misalnya usul fikih, ada ilmu qawaid fikih, ilmu fikih, ya fiqhul muqarin, perbandingan. Itu tuh hasil pendalaman. Semua dikaji ketemu, oh, ini formulasinya gitu ya. Bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i gitu kan merintis usul fikih sampai ke kita, sampai dikembangkan ulama sampai sekarang. Itu bukan otak-atik sendiri tuh. Itu mendalami detail gitu, rutin, ya terperinci satu-satu ayat dibuka itu. Ya ada para ulama itu yang akan memberikan sebuah hukum itu sampai 300 kali baca Quran. 300 kali begini. Ya.
Orang sekarang buka Google truk sekali katanya udah bikin fatwa gitu. Jadi apa namanya mesti ada kehati-hatian di dalamnya ya. Saya teruskan cepat, mohon izin tambahkan sedikit ya supaya bisa langsung nyambung. Nah, kemudian kalau kita ingin dapati, kita balik bertanya gitu kan. Nah, pengarang buku ini Syekh Said Sabiq, kita bertanya, kalau kita harus mengacu kepada keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait dengan nama yang teragung itu, boleh nggak berikan contoh kepada kami? Apa di antaranya? Nah, makanya kita bacakan, ya kan? Ja'a dzikruhu fi ma yali min ahaditsa. Ya, dan di antara sekian banyak nama-nama Allah teragung itu, tautannya, ya, kemudian susunannya, rangkaiannya terdapat dalam beberapa hadis yang akan kita sebutkan ini. Satu, ini sudah saya sampaikan yang pertama ini kemarin. An Buraidah, haddatsana qala an Buraidah radhiyallahu anhu qala, ya, hadis riwayat Buraidah, semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Perhatikan bacaannya yang ada kurung di bawah ini ya. Ya. Sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang ya sedang berdoa. Jadi dia sedang berdoa, kemudian terdengar oleh Nabi wa huwa yaqul, orang itu berkata dalam doanya, perhatikan. Allahumma inni as'aluka bi anni, perhatikan kalimatnya ya. Allahumma inni, ya Allah, saya pernah ajarkan ya kemarin. Allahumma itu kan gabungan dari ya Allah. Ya, sebentar ya. Di Allahumma, saya ajarkan sekaligus fikihnya ya teman-teman sekalian, cara memahaminya. Allahumma, begini. Ya, ini gabungan dari ya Allah, asalnya begini. Ya, ya Allah. Ya. Namun kata ya Allah ini bentuknya masih umum, ini fitrah yang melekat pada manusia, yang memanggil dalam setiap keadaan, khususnya dalam kesulitan. Ya, makanya di kita juga, Masya Allah gitu kan, bahkan kita kalau kepleset dikit tuh, ya Allah gitu kan, ada fitrah kita untuk minta tolong. Ya, ngelihat mendung, gelap gitu, ya Allah, gelap gitu, itu fitrah kita tuh. Disadari atau tidak, itu keluar. Ya, di Arab juga sering keluar itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Nah, itu untuk memohon. Anda kalau ke Mekah kan, Masya Allah, semoga segera dibuka kan, untuk umrah, untuk haji, untuk yang zarah misalnya ke Madinah ya dan sebagainya dan seterusnya. Itu kalau padat kan askarnya bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ibu ke belakang, bukan di sini. Ini sab laki-laki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kan. Nah, kalau agak susah diminta itu fitrahnya minta ya Allah, mohon gerakan itu kan hati orang-orang ini untuk tertib, untuk rapi, untuk macam-macam, gitu kan? Jadi supaya tersentuh jiwanya, karena kadang-kadang ada yang tidak paham, lagi sholat di saf laki-laki, datang askar gitu kan, minta bu ke belakang, si ibunya pahami ini ujian. Aku tetap bertahan, ini ujian, bukan ujian, itu salah saf gitu kan. Nah ini kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu fitrah umum. Nah kalau kita ingin tarik ini ke dalam bentuk doa, karena doa itu kan lebih khusus, lebih spesifik, lebih halus, gitu kan? Maka ini bisa dirubah dalam bentuk ini, Allahumma. Ya, Allahumma. Dan kalau sudah Allahumma, di sini sudah ada kesan yang berbeda, sudah tidak umum lagi, sudah menjadi khusus. Ya, di sini kalau sudah Allahumma itu harus ada sifat kerendah hatian, tawadhu. Ya, rendah hati, tawadhu. Saya tulis pakai Latin saja supaya mudah. Ya, jadi kalau kita gunakan kata Allahumma, harus ada sifat merendah. Jangan merasa tinggi apapun kedudukannya. Itu pasti ya, sehebat apapun pasti akan diuji. Sampai Anda betul-betul menyebut nama Allah, mengeluarkan fitrah kita. Silahkan kalau nggak percaya, kedudukan tertinggi, harta paling banyak pun, satu saat akan dihadapkan pada keadaan yang memaksa fitrah kita itu keluar. Untuk menunjukkan pada diri kita, kamu itu hamba, kamu manusia, kamu akan meninggal, kamu butuh untuk berdoa, butuh untuk minta. Itu pasti akan keluar. Ya karena itu, kalau kita ingin bermohon, bahkan menggunakan kata ini, sifatnya jangan merasa tinggi. Ya, harus merendahkan diri kita, harus harapan yang kuat, ya. Kemudian juga sertakan kehusyuan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 205. Ya, Quran surah 7, Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan sebutlah zikir di sini doa, karena doa itu disebut juga dengan zikir. Seperti baca Quran disebut zikir, habis sholat kita zikir, sholat disebut zikir. Semua ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah, sehingga kita mampu mengingat Allah dalam setiap keadaan disebut zikir namanya. Ya,
Makanya sholat, sering saya katakan disebut zikir karena menghubungkan kita dengan Allah. Quran surah 20 ayat 14. Selesai sholat kita berzikir. Diharapkan dengan itu menguatkan hubungan kita dengan Allah yang baru ditenun sebelumnya. Quran surah keempat ayat 103. Kan? Kemudian kita baca Quran juga zikir. Karena Quran disebut zikir saat bahkan diturunkan. Quran surah 15 ayat 9. Orang menghafal Quran juga berzikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Demikian berdoa pun itu disebut dengan zikir. Karena itu di ayat ini disebutkan wadhkur, dan berdoalah ya, supaya engkau terhubung kepada Allah, mengingat Allah. Ingat bahwa semua apa yang engkau hadapi ini pada puncaknya ada yang paling hebat, paling dahsyat, paling maha, yang mudah menyelesaikan dengan kun fayakun. Ya, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau ingin menyelesaikan satu hal tinggal kun jadi gitu. Ya, Anda kalau nggak mau susah, nggak mau lama, hubungkan online, minta gitu kan. Wadhkur, ingat, maka berdoa, minta. Ya, wadhkur rabbaka, pakai rabb kan, yang sudah pernah saya terangkan, diingat-ingat kembali, di review ya pembelajaran kita yang lalu. Wadhkur rabbaka, berdoa, sebut, minta gitu kan, rabbu, yang engkau sudah ada perjanjian kan dengan Allah di Quran surah 7 ayat 172 itu ya, ketika engkau kemudian berkomitmen, Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ya, engkau menetapkan aku sebagai Rabb yang akan merawat, memberikan kebutuhan, memaafkan, mengampuni kepada orang yang mau kembali, bertobat, ya, menyehatkan, menyembuhkan segalanya. Nah, di sini kita meminta menghadirkan komitmen itu. Fi nafsika, dalam jiwa kita terdalam, maksudnya dengan penuh kehusyuan. Ya, ayat ini bukan melarang kita untuk bisa mengeluarkan kalimat doa di lisan, bukan. Ya, tapi yang dimaksudkan menghadirkan kehusuan dan jangan mengeluarkan suara terlampau kencang sehingga Anda sendiri juga terganggu dengan kehusuan dan juga menyebabkan yang lain juga tidak khusyuk dalam meminta. Ya, kan ini turun termasuk juga dengan Al-Baqarah ayat 186. Ya kan, ada orang-orang yang teriak-teriak kencang meminta gitu kan. Bukan melarang doa untuk mengeluarkan dengan lisan, bukan, ya. Tapi yang dimaksudkan jangan teriak-teriak dalam berdoa sampai Nabi komen, kamu itu berdoa bukan kepada Tuhan yang bisu. Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang mau merasakan, ya, maha mengetahui bahkan sebelum disampaikan. Kata Nabi, berdoa dengan kelembutan. Sekalipun kau ucapkan ucapan itu untuk menguatkan getaran kepada jiwa. Engkau minta kepada Allah, kau ucapkan, ya Allah, kau anugerahkan aku seorang ibu yang dengan itu dia merawatku dengan penuh kasih sayang. Dia menyayangi aku, ya Allah, dengan luar biasa, dengan darah, keringat, air mata, mengandung, melahirkan, sampai sekarang menyayangi. Sekarang dia terbaling lemah dalam sakitnya. Aku mohon, ya Allah, Engkau yang paling kasih, Engkau yang penuh rahmat, dengan segala pengorbanan yang telah ibuku berikan kepada aku, ya Arhamar Rahimin. Aku mohon, ya aku mohon, jangan sia-siakan air mataku untuk memohon kepadamu. Mohon, ya Allah, sembuhkan ibuku. Hadirkan kembali kesehatannya, hadirkan kembali kebahagiaan kami untuk bisa beribadah kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Minta, ya, kita mohonkan kepada Allah. Ya, kan kita nggak harus teriak, ya Allah, kan nggak begitu. Jadi yang dimaksud wadhkur rabbaka fi nafsika ini menghadirkan kehusuan dalam jiwa, kita merasakan. Ya, jadi terasa tuh kalau kita benar-benar berdoa itu yang khusyuk, kan ada getaran di jiwa kita kan. Ya, terkadang menggerakkan bagian tertentu di fisik kita tuh untuk meresapi itu, ada getaran, tiba-tiba mata tuh keluar air matanya dan sebagainya untuk memohon, untuk meminta, ya. Itu yang dimaksudkan. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tadarruan wa khifah ini tawadhu, ya, penuh harapan yang dalam. Kemarin yang saya ajarkan, ya, kalimat-kalimat yang lembut yang menguatkan kemudian permohonan kita. Ya, kemudian dunal jahri di situ bukan berarti nggak boleh dijaharkan. Maksudnya jangan terlampau kencang yang bahkan menghilangkan kehusyuan baik bagi Anda ataupun orang lain. Ya, menguatkan jiwa Anda boleh ucapkan sekedar menguatkan gitu kan, menguatkan kepada getaran jiwa kita. Kan Nabi juga sering bimbing doa yang dijaharkan, diucapkan, ya, supaya sahabat mengikuti sudah paham, silahkan gitu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Ini Allahumma nih. Jadi maksud saya, kalau sudah menggunakan kata Allahumma, ini hadirkan sifat-sifat ini. Ya, betapa sering kita mohonkan itu kan santai aja, ya. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma huwa wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa, pakai gitu kan. Ya, mana kehusyuannya? Saat pakai pakaian dan sebagainya, mana kehusyuannya? Ya, dan sebagainya gitu. Mau pakai doa-doa tertentu yang kita bacakan, kalau sudah menggunakan ini, maka hadirkan ketawaduan, kehusyuan, kenyamanan. Yuk kita teruskan ya. Baik. Dia berkata kan, Allahumma, ya Allah, dengan penuh ketawaduan, kehusyuan, inni as'aluka, aku bermohon kepadamu. Ini pakai nun taukid. Inni. Jadi di sini ada penguat, keyakinan. Ya, betul-betul yakin ingin berdoa, ingin memohon. Ini juga satu gambaran kepada kita. Masih ingat tadi saya terangkan di awal, kan sepanjang memenuhi syarat-syaratnya, ketentuannya cepat terkabul. Maka ini diikuti tuh syarat-syarat ini. Jadi kalau kita nyebutkan nama Allah teragung pun nggak diikuti, belum tentu akan ada terjadi percepatan.
Ya, jadi hadis ini memberikan kesan kepada kita, jangan hanya dilihat doanya, jangan cuma dilihat isinya, dari awalnya dilihat. Ya, jadi syarat pertama kalau ingin cepat dikabulkan doanya dengan menyebut nama Allah teragung tanpa jeda, tanpa batas. Satu, hadirkan kehusyuan, ketawaduan, kan? Kehusyuan, ketawaduan. Kedua, pada kalimat ditaukid di sini, ya kan? Menggunakan huruf harfu inna, gitu kan? Harfu inna itu kan gini, kalau kita belajar di nahwu, inna itu harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu asalnya. Ya, huruf nasab dan taukid. Nasab itu kalau kita belajar i'rab itu menjadikan. I'rab itu bagian cabang di gramatikal bahasa Arab di nahwu untuk mengetahui harokat akhir. Apakah a, i atau u. Ya, itu baru di nahwu. Tapi kalau kita belajar fikih lughah, nasab itu artinya menancapkan sesuatu dengan kuat begini nih. Enggak goyah. Ya, jadi kalau orang Arab berkata nasabar rajulu asahu ya alal ardi, seorang lelaki menancapkan tongkatnya kan di tanah gitu kan dengan kuat. Jadi begitu ditancapkan mau digoyangkan susah gitu begini. Nah, itu nasab namanya. Nasab menancapkan sesuatu. Jadi memberikan kesan begini. Kenapa menggunakan ini? Kalau kita belajar fikih bahasanya seakan memberikan kesan kepada kita. Kalau berdoa itu tancapkan di hati kita yang kuat untuk menghadirkan kehusuan. Setelah itu taukid, yakinkan. Kalau berdoa mesti yakin, jangan ragu-ragu. Ya, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan ya Allah kepadaku anak yang soleh yang akan terlahir nanti. Itu pun kalau engkau ridho. Ya, gimana? Minta yang kuat kalau minta. Dengan ridhamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Makanya di Quran itu dicontohkan di ayat 189. Surah ke-7. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Itu kan kuat sekali. Ya. Kemudian di ujung ayatnya, lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya, kalau kita baca gitu kan, terus sampai ke ujung, gitu ya, kita akan temukan kalimat lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Sungguh ya Allah, bila Engkau berkehendak, kami mohon jadikan yang terakhir ini anak yang soleh. Kami tentu akan sangat bersyukur kepadamu. Gitu. Itu kuat permintaannya. Ya, walaupun nanti pengaruh lingkungan menjadikan sebagian orang menyimpang. Sehingga ayat 190-nya itu ada yang menyimpang. Kalau sudah diberi kok malah tidak bersyukur. Itu kebiasaan manusia kadang-kadang demikian gitu. Ya. Nah, itu aspek lain. Makanya kita cukupkan terkait pemahaman itu di ayat 189-nya. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa terus sampai ujung ayatnya. Dan kemudian falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi ada permohonan yang kuat yang dimohonkan, yang ada keraguan. Ya. Nah, kemudian as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Gitu? Ya, bahwa sesungguhnya aku, nah ini dia nih. Aku bersaksi. Dia mempertaruhkan syahadatnya dulu. Asyhadu bi annaka antallah. Gitu? Aku bersaksi. Ini dia belum masukkan permohonannya. Ya, dia baru buka tuh. Ya Allahumma inni as'aluka bi anni. Nah, dia masukkan dulu nama teragungnya nih. Jadi rumusnya pertama, kehusyuan, dengan ketawaduan, keyakinan, masukkan nama Allah yang tertingginya. Nah, ini rumusnya ya. Tawadu plus khusyuk. Nih, ini rumus cepat terkabul doa. Rumus cepat terkabul doa. Ya, ini dari hadis ya, langsung diambil hadisnya sahih. Nanti saya bacakan dari mana riwayatnya. Rumus cepat terkabul doa. Pertama, tawadu plus khusyuk. Tadi sudah ya, diwakili kalimat Allahumma. Kemudian tambah dengan keyakinan tanpa ragu. Yakin. Ya, sudah? Baik. Ini pengantar pertama, baru kemudian ditambahkan ke sini, teman-teman sekalian. Ya. Syahadat. Sudah? Ya. Kalau dalam bahasa kitanya tuh begini, ya Allah, Engkau perintahkan kepadaku untuk beriman. Aku beriman ya Allah. Bahkan aku bersyahadat, menyaksikan hanya Engkau Tuhanku satu-satunya. Tuhanku yang Esa, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Aku membuktikan dengan menyembahmu ya Allah. Aku berkomitmen dengan semua itu semua. Dan Engkau berjanji ketika aku berkomitmen, Engkau akan memberikan kebutuhanku, menyembuhkan aku, memperhatikan aku. Ya, sekarang aku memohon ya Allah. Kan? Kalau dengan syahadatku yang telah aku sampaikan belum mampu mengabulkan doa, dengan cara apa lagi aku harus bermohon? Kan? Nah, ini muncul nih, karena dengan syahadat ini sudah ada komitmen dengan Allah. Di Quran surah 7 ayat 172. Ini dahsyat sekali nih formulasi hadisnya nih. Ini pintar nih sahabat yang baca doa ini.
Ya dia paham tuh. Ya paham ini ke sini, ini ke sini. Jadi sudah ini. Ini kan isi Quran semua nih. Yang ini kan Quran surah 7 itu ayat 205, yang ini Quran surah 7 ayat 172 digabungkan tuh maknanya, disebutkan dalam hadis. Kemudian setelah itu Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Sebutkan nama Allah, rangkaian nama Allah ya, yang teragung. Ya. Sudah? Tawadhu plus khusyuk plus yakin plus syahadat plus nama Allah yang teragung, Ismullahil A'zam yang kita sedang bahas saat ini. Baru setelah itu minta permintaan. Nah, rumusnya ini. Nah, sekarang kita praktek. Ini kita sudah tahu nih, Allahumma, ya kan? Kemudian yakinnya tinggal pakai ini. Ya. Jadi kalau Anda mau berdoa, dahulukan boleh pakai ini, Allahumma ini sudah masuk ini dua. Syahadat kita udah hafal. Ya kan? Ya, kalau nggak hafal syahadat dipertanyakan tuh. Kalau nggak hafal syahadat dipertanyakan, ya. Ini udah nih. Kemudian ini nih, ya. Nama Allah yang teragungnya, ini yang kita pelajari sekarang. Yuk kita belajar dari hadis apa saja yang kita bisa mohonkan. Sudah ya? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Nah, ini syahadat kan? Asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ini boleh Anda highlight ya, atau pakai stabilo boleh tandain. Itu bisa langsung dibacakan oleh kita ini. Sampai sini. Boleh. Ya, kita tiru langsung dari hadis ini, boleh kita masukin. Ya. Ya, saya ulang ya, daripada kita masuk ngarang-ngarang sendiri, masukkan, kan udah dikasih nasihat ya sama penulis kitab ini, sama Syekh Said Sabiq, juga para ulama, akan lebih bagus kita langsung mengambil dari Al-Qur'an, dari hadisnya. Kalau redaksinya tuh masih redaksi dasar umum yang memang bisa diakses oleh siapapun, ya. Yuk kita lihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Sampai sini syahadat. Ya. Nah, kalau kita ingin pakai yang panjangnya boleh. Bi anni asyhadu annaka antallah, ya, la ilaha illallah, kan? Misalnya Muhammadur Rasulullah, boleh. Tapi kalau kita ingin masukkan di sini langsung ke kalimat tauhidnya, ya, di sini kita langsung anta itu kan mukhatab, kata kedua. Jadi kita menghadirkan seakan-akan gak ada jarak kita dengan Allah. Dahsyat nih. Ini sahabat nih luar biasa nih, faqih dalam doa ini, ya. Ya, sama ini namanya kita berpindah iltifat nih ya. Jadi berpindah dari yang kata ganti ketiga, kata ganti kedua. Ya, seperti kita baca Al-Fatihah kan? Coba lihat kalau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ganti ketiga, ya kan? Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih kata ganti ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim, kata ganti ketiga. Masih dia ke Allah kan? Huwa ke Allah. Malik Yaumiddin, kata ganti ketiga. Tapi ketika masuk kemudian kepada inti ibadah dan doa, kita jadikan kata ganti kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, coba pindah kan? Hanya kepadamu. Tadinya kan Allah, dia. Kepadamu ya Allah. Ya. Padamu ya Allah aku memohon, kan? Padamu aku beribadah saat ini. Kepadamu aku mohon. Makanya di hadis qudsinya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawabannya beda. Ya, tadinya di hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah kan Allah menjawabnya begini. Ya, hamadani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawabannya? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini komitmen antara aku dengan hamba aku. Kalau benar sampai bacaan ini, aku kabulkan apapun yang dia minta saat ini. Tuh. Ini juga iltifat nih. Iltifat itu dipindahkan tuh kepada bentuk kedua, memberi kesan kedekatan kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Allah sepenuhnya. Lalu kita katakan bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, ya Allah. Hanya Engkau Allah yang esa, nggak ada yang lain. Itu kan? Wah, kemudian setelah itu apa? Nah, ini asma'illahil azamnya. Jadi sampai kalimat anta ini syahadat ya. Ya, saya baca ulang ya. Allahumma inni, nah itu yang pertama itu ya tawadu, khusyuk plus keyakinan. As'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, syahadat. Nah, ini asma'illahil azamnya ini ya. Asma'illahil azma kalau kita pakai bentuk jamak. Al-Ahad As-Samad. Al-Ahad As-Samad. Masih ingat Al-Ahad masuk klasifikasi yang mana? Nomor 1 tingkatannya ya. Nomor 1 zat, yang terkait dengan zat. Coba kalau Anda masuk ke yang pertama itu kan asmaul muta'alliqun bi dzat, asmaul muta'alliqah bi dzatihi ta'ala, al-wahidul ahad. Masih ingat ya? Al-Ahad. Oh, nama pertama tuh. Jadi tolong digaris bawah ini ya. Ismullahil Azam nih yang tertingginya. 1 Al-Ahad. Kemudian As-Samad. As-Samad nomor berapa? Dari 8.
Nomor satu juga. Kan? Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, udah ini gabungin Al-Ikhlas semua nih. Itu kan nama-nama tertinggi tuh. Ya. Nama-nama tertinggi. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian yang kita dapatkan dua tuh, Al-Ahad dan As-Samad. Ya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu tafsir dari kata ahad. Ya, tafsir penjelas bahwa sifat tunggalnya ini yang menjadikan Allah tidak pernah dilahirkan, ya, bukan hasil dari yang melahirkan, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu, nggak punya partner gitu kan. Nah, itu untuk menjelaskan. Jadi ahad yang betul-betul dimaksudkan ahad tunggal, esa, maha dengan sendirinya, maha esa. Ya, kalau di Pancasila redaksinya ketuhanan yang maha esa. Kalau maha esa itu kan tunggal satu-satunya, nggak ada cabang, nggak ada tafsir yang lain. Bagi kita umat Islam memahaminya demikian. Ya, jelas ya? Ya, kalau maha itu kan satu kan, tunggal kan? Ya, kalau maha itu mencakup segalanya, nggak keluar dari itu. Jadi sebenarnya tafsir bahasa pun jelas menunjukkan itu. Kita memahami umat Islam, ya, kita umat Islam memahaminya ketuhanan yang maha esa yang menuju pada Allah. Maha esa itu maha satu. Ya, nggak bercabang, nggak berpartner, nggak hasil dari kelahiran, nggak melahirkan, nggak dilahirkan. Itu kan tafsirnya. Tapi semua itu menunjukkan sifat apa? Ahad. Jadi Asma'illahil A'zamnya itu teman-teman sekalian, Asma'illahil A'zamnya Al-Ahad dan As-Samad. Ya. Al-Ahad dan As-Samad. Kalau kita ingin perjelas seperti surah Al-Ikhlas, ya, kita bisa langsungkan dengan menyempurnakan seperti di kalimat hadis ini. Nah, secara cepat saya ingin katakan, Anda bisa sebelum meminta sampai kalimat ini. Ini copy paste saja langsung. Ya, copy paste langsung. Ya, kalau belum hafal misalnya kasih stabilo, tapi saran saya begini. Anda kasih ada satu catatan, buku kecil aja, buku kecil, ya, kertas keluarin, salin ulang ini. Salin ulang. Ya, Anda tulisin dari sini, dari Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Harakatin dari sekarang. Ya, harakatin nanti salin ulang. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mau saya kasih cara cepat, nggak sampai 1 menit Anda udah hafal. Mau? Nggak nyampe semenit Anda sudah hafal. Ya, ya. Paling gampangnya gini, teman-teman sekalian. Allahumma kita udah hafal. Ini kita udah hafal kan? Ya, rumus ini kita sudah tahu. Ya, tinggal gabungkan. Allahumma inni, gitu kan? Baik, saya ulang ya. Saya ulang nih. Lihat sampai semenit pun tidak nih ya. Ya, lihat rumusnya. Anda tinggal hafalkan satu aja kalimat ini. Allahumma inni as'aluka. Ya kan? Allahumma inni as'aluka. Sudah, nggak nyampe semenit kan? Allahumma inni as'aluka. Selanjutnya syahadat baca Al-Ikhlas. Hafal kan? Ya kan? Kalau Anda mau cepat gampang, nggak mau lihat tulisan gampang. Allahumma inni as'aluka. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya kan? Kemudian Al-Ikhlas. Ya, Allah As-Samad, Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, insyaallah kan Al-Ikhlas hafal semua kan? Ya kan? Ini wajah-wajahnya pada ikhlas semua nih, insya Allah hafal nih. Itu surat paling favorit di muka bumi itu. Ya, baik. Jelas ya? Jadi tinggal Allahumma inni as'aluka, kesananya syahadat Al-Ikhlas. Ya. Kalau kita mau bacakan dengan diri kita, kalau kita mau copy paste pun dari sini itu lebih bagus, silahkan pelajari, ya, pahami. Sedikit kok ini gampang, sedikit kok. Allahumma inni as'aluka, ya, bi anni asyhadu bi annaka antallah, ya, la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu apa? Tinggal minta. Permintaannya apa? Ya. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau misalnya mau pakai bahasa daerah silakan. Dari Aceh pakai bahasa Aceh boleh. Palembang pakai bahasa Palembang boleh. Sunda pakai bahasa Sunda boleh. Betawi boleh, gitu kan? Jelas ya? Nah, cuman bahasanya tetap mengikuti bahasa-bahasa yang tawadhu, yang merendah. Jangan sampai pakai bahasa daerah pun misalnya yang bahasanya tidak ada unsur merendahkan hati di dalamnya. Udah baca betul-betul lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, nih gua begini hari ini nih. Enggak bisa juga begitu. Ya, pakai bahasa yang halus, yang lembut. Ya Allah, saya hari ini begini, mohon saya hambamu dan sebagainya. Jelas ya? Baik. Qala, maka dia kemudian baru berdoa tuh setelah itu. Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba
Ya, wa idza su'ila bihi a'ta. Ini baru nyampe sini teman-teman sekalian, baru nyampe sini. Udah dikomen oleh Nabi itu. Udah dikomen. Kalimat ininya. Nabi kemudian berkomentar, dan komen Nabi ini yang saya garis bawahi. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, ya kan? Demi Allah yang menggenggam jiwaku. Nabi itu kalau bicara nggak harus bersumpah, karena yang disampaikan itu pasti benar. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak mungkin menyampaikan dengan nafsu, semua bimbingan dari Allah. Tapi yang menarik di sini Nabi bersumpah untuk meyakinkan. Sumpah itu kalau di Arab sudah pakai kata sumpah, ini artinya benar-benar serius. Butuh perhatian yang dalam. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, sungguh demi jiwaku yang digenggam oleh Allah. Ya. Atau kalau bahasa paling enak didengarnya, sungguh demi Allah yang menggenggam jiwaku. Kan? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Orang ini barusan meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah yang tertinggi. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang bila berdoa dengan nama itu, ya, dia berdoa dikabulkan, bila dia minta langsung diberikan. Nggak ada jeda. Nggak ada jeda tuh. Ya, jadi rumusnya yang tadi ya, rumus yang pertama itu. Allahumma inni as'aluka, kemudian syahadat dan al-ikhlas, terus masukin doanya mau minta apa. Ya. Kalau minta misalnya ampunan, ya bisa Allahumma gfirli. Terus masukkan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh, ya. Kalau minta rezeki, kita tinggal mohonkan, tambahkan lagi ar-razzaq satunya lagi. Ya, dengan bahasa kita, yang susah nggak usah dipaksakan. Ya, nggak usah dipaksakan, kita pakai bahasa kita saja, minta dengan ketulusan, kelembutan hati kita. Ini diawalinya dibuka dengan kata ini. Jelas ya? Ikutin ya. Nah, kalau mau kita tambahkan misalnya ya dengan tambahan yang lain, contoh untuk tangan ya. Tangan nih teman-teman sekalian, ini penting juga nih. Ya, karena ada hadis-hadis lain juga yang menguatkan ketika berdoa mengangkat tangan beda dengan yang tidak mengangkat. Ya, innallaha hayyun karimun, bukan hayyun tapi hayyun ya. Sungguh Allah itu punya sifat maha lembut, maha perasa, ya, malu yang sangat gitu kan. Jadi ada seorang hamba, ya seorang sahabat waktu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami berdoa mengangkat tangan ini jawab nggak ini? Terus Nabi balik tanya, kalau kamu minta sama orang dengan menengadah tangannya begini, kira-kira ada yang minta sama kamu begitu dikasih nggak? Dia menjawab, aku malu kalau nggak ngasih ya Rasulullah. Nah, coba Anda kan, kepimpinan misalnya kan, atau cuma biasa Pak, ada begini-begini misalnya kan, sampaikan. Tapi ketika Anda menengadahkan, Pak mohon Pak gitu kan. Ya, anak saya mau operasi Pak, kalau boleh diperkenankan gaji saya didahulukan hari ini, mohon Pak, gini gitu. Ya, itu dibalik tuh, kira-kira ngasih nggak Anda? Rasanya malu kalau nggak ngasih gitu kan. Sementara kebijakan kita bisa, kemampuan kita punya. Ya, orang itu menjawab, saya malu kalau nggak ngasih. Maka dijawab Nabi, Allah maha pemalu lagi. Maha perasa kan, sifat Allah tuh maha perasa kan, maha kuat, maha kasih, kasihnya dalam, tak terlukiskan, nggak ada batasnya gitu kan. Allah hayyun karimun. Allah itu maha mulia, yang sifat kemuliaannya itu nggak ada batas gitu. Ya kalau kamu malu, Allah lebih merasa malu. Yang dimaksud di situ dipahami ya cepat untuk mengabulkan. Ya, jadi ketika hamba mengangkat tangan, bagaimana cara mengangkatnya? Ini saya sedikit ajarkan ya, yang biasa saya amalkan juga dari apa yang kita pelajari juga. Jadi lihat teman-teman sekalian, ada cara mengangkat gini, ada batasan mengangkat, kan? Nah, jadi kita biasanya yang saya lakukan ini sejajar di sini ya. Dengan dada kita, jadi nggak terlalu di bawah begini gitu kan, nggak terlalu atas begini, kecuali nanti saat istisqa ya yang sifatnya lebih tinggi lagi, suasana yang beda tertentu baru nanti mengangkat tinggi. Ini di sini, kalau di sini cukup Anda misalnya begini, dibuka tangan ya kan, nah tempelkan begini ya. Nah, ini memberikan kekuatan kepada jiwanya beda, ke hatinya beda ya, dibandingkan Anda begini itu akan lain. Kalau cuma begini dengan begini itu lain, rasanya beda ya. Kalau Anda nggak percaya silahkan Anda berdoa begini gini aja gitu kan. Ya itu ada sentuhan, cuman kecil sentuhan ke jiwanya. Tapi kalau Anda satukan begini, ya kan? Gini, terus Anda agak dekatkan ke sini. Nggak harus nempel begini, tidak dekatkan begini tuh. Mohon. Ini agak lain, agak beda. Ya. Ya, terus gini. Tuh, kalau mau sempurna, ini terukur dengan baik. Ini kan ada garis-garis nih, teman-teman sekalian. Lihat di garis-garis kanan dengan kiri. Ya. Pertemukan antara garis ini dengan garis satunya lagi, menyatu. Lihat, masing-masing punya garisnya. Nggak usah ngeliat garis punya saya. Lihat tangan masing-masing aja. Ya, masing-masing kan ada garisnya kan? Ya kan? Ada kan? Nah, itu kalau Anda satukan, maka simetris, lihat tuh. Lihat. Ya kan? Semuanya simetris. Jadi Anda satukan begini, tuh. Kemudian dekatkan di sini, mohon begini. Minta. Makanya Anda lihat kalau yang ada di Arafah, orang lagi khusyuk berdoa, silakan perhatikan ya. Ya, Anda lihat orang di Arafah lagi khusyuk gitu, dia
Kalau yang tahu itu dia perhatikan begini tuh, minta begini gitu kan. Mohon, dekatkan. Jelas ya? Nah, ini seperti ini. Beda kalau suasana lebih dahsyat lagi. Misalnya sedang istisqa gitu kan. Nah, prajurit kita sedang di medan perang, terkepung macam-macam dan sebagainya gitu kan. Atau ada suasana yang besar, ya, ada macam-macam. Nah, itu lebih diangkat lagi, malah bukan tertutup, terbuka begini ke atas. Ya, makanya dalam istisqa minta hujan, kan macam-macam, atau istighatsah besar pada satu hal yang kita harapkan, misalnya ada musibah besar, bencana ini kita memohon terus dipimpin oleh satu orang bermohon kepada Allah, semua mengikuti mohon dengan sangat, itu malah ke atas begini. Ya, malah terbuka bukan tertutup ini. Ya, minta. Kalau khatib Jumat, ya, dia naik ke atas mimbar, tangannya satu begini. Ya, kalau kita mengaminkan tetap membuka dua begini. Ya, kalau khatib naik ke atas mimbar dia begini. Begini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak harus dipersalahkan begini bid'ah, tidak, itu kurang ilmu namanya. Ya kan? Nah, tapi kalau dia mau pakai begini, ada hadisnya, ada dia kesini berdoa, dia minta begini, tangan yang satu begini, boleh ya? Nah, kalau dia mau begini nggak ada masalah, ya, jelas ya. Nah, jangan sampai ada khatib lagi naik, misalnya kan berdoa, Allahumma ya Allah, terus dia begini, bid'ah tib, ya Anda yang batal Jumatnya. Mana keluar kata-kata tuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia mau begini nggak ada masalah. Tapi kalau begini, nah itu ada lebih kuat hadis menunjukkan seperti itu, boleh silakan. Ya, jadi kalau kita tahu ilmu, kita insya Allah paham, mengerti. Jelas ya? Ini sudah. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat dua tangannya mengarah ke langit gini. Jadi bukan begini ya, gini ke atas. Dah. Nah, kemudian setelah itu baru menyebutkan ini. Jadi ada kehadiran suasana hati itu beda gitu ya. Suasana hati itu lain. Gini minta, mohon, kan? Terus kita minta, itu akan berbeda ke suasana hati kita. Lalu rumus yang tadi kita gunakan. Ini hadisnya nomor 2 tuh ada footnote di bawahnya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, kenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal hadis begitu banyak sampai ada komen mengatakan, ini orang kalau ditanya hadis lisannya tuh lunak sekali, mudah melunakkan hadis. Kalau dulu ada nabi melunakkan besi dengan tangannya disebut Nabi Daud, nah ini bisa melunakkan hadisnya, melunakkan hadis dengan lisannya Abu Daud nih, maka dapat kunyah namanya Abu Daud, gitu kan. Nah, itu salah satu berita informasi yang sampai kepada kita, penilaian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad tinggal dan menempat, tumbuh dan berkembang di Tirmidz sehingga dikenal dengan Tirmidzi. Ya, Tirmidzi. Ada yang menyebutnya Turmudz, At-Turmudzi. Ya, jadi boleh pakai At-Turmudzi, Tirmidzi. Ya. Kemudian juga Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Wa qala Al-Mundhiri, berkata Imam Al-Mundhiri, qala Syekhuna Abdul Hasan Al-Maqdisi, berkata guru kami Syekh Abdul Hasan Al-Maqdisi, huwa isnadun la mat'ana fihi wa la a'lam annahu ruya fi hadha haditsun ajwad minhu. Masyaallah komennya. Ini enggak ada celaknya, hadisnya bagus kualitasnya. Dan menurut Syekh Al-Mundhiri, syekhnya berkata, Syekh Abdul Hasan Al-Maqdisi, ya, menyampaikan bahwa ini hadis yang paling bagus terkait dengan riwayat ini. Jadi di antara sekian banyak hadis yang paling bagus. Paham ya? Nah, ini yang saya lengkapi hari ini. Yang lainnya saya bacakan. Yuk kita tes dulu. Masya Allah, saya ternyata 45 menit tuh. 15 menit berarti 15 menit kuotanya, 30-nya bonus ya. Ayo, bismillah. Tolong dihidupkan ya. Apa namanya, Zoom-nya. Nanti yang terhubung di YouTube, saya juga akan coba cek, lihat. Kita coba berinteraksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ditanya angkat tangan? Boleh. Sekarang rumusnya yang mau ditanya angkat tangan. Itu siapa itu? Ada yang angkat tangan? Nah, itu dia. Siapa, Mas? Ramdan tuh. Muhammad Ryan. Sudah belum? Sudah pernah? Kalau sudah pernah, yang belum pernah dulu. Yang belum pernah ada di atas. Siapa? Raihan. Raihan Alif, Surabaya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, kaifa haluk? Apa kabar? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masya Allah. Sekarang di mana? Di Surabayanya di mana? Di Surabaya Timur Ustaz, di Nginden. Masya Allah. Sekarang kuliah, sekolah, bekerja atau gimana? Saya itu Ustaz, siswa kelas 12 di SMK Penerbangan. Masya Allah, SMK Penerbangan. Lulus jadi pilot insya Allah. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang terakhir. Iya Ustaz, lagi ujian terakhir. Alhamdulillah. Masya Allah. Antum sudah berapa juz? Alhamdulillah Ustaz,
masuk juz 12 Ustaz kemarin. Masya Allah. Selesaikan ya. Kelas 12, juz 12. Kalau bisa tuh masuk sampai kelas 30 aja tuh, biar 30 juz. Iya Ustaz. Ya, nanti kalau sudah selesai, boleh main ke Bekasi. Nanti saya cek hafalannya, nanti saya tunjukkan ayat-ayat khusus untuk pilot. Ya, di kalau sedang terbang baca apa, kalau terbangnya jauh apa yang dibacain. Tuh enak tuh. Ya, belum kita berharap pilot-pilot di Indonesia yang muslim pada hafal Quran ya. Masya Allah. Itu enak tuh. Sambil di atas, sambil ngaji gitu kan. Masya Allah. Baik, Raihan. Walhabbudul asri wa raihan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya mau tanya kepada Anda, kalau ini sedang belajar nih, ingin dimudahkan oleh Allah mendapatkan tambahan pengetahuan di luar tambahan yang biasa, pengen minta lebih, begitu diberikan materi cepat paham, cepat mengerti. Apa nama Allah yang sesuai untuk kita panggil dengan itu? As-Sami' Al-Alim Ustaz. As-Sami' Al-Alim. Baik, dari mana taunya? Dari Ustaz, ismuhu muta'alliqatu bil uthmati wal jalali. Baik, bagus sekali. Kemudian apakah hanya memanggil itu atau ada ikhtiar kita supaya apa yang kita panggil itu juga makin menguat jawabannya? Ada ikhtiar Ustaz. Jadi Apa ikhtiarnya? Ustaz, ikhtiarnya melalui takwa Ustaz yang didasari dengan iman yang berdasarkan segala hal, lalu membangun khasyah Ustaz. Dari mana dalilnya? Dari surat 35 ayat ke-28 Ustaz. Surah apa? 35, surat Fatir ayat 28. Baik, itu untuk para ulama meningkatkan kekhusyuan. Baik. Kemudian dalil standarnya apa? Kalau kita meningkat takwanya, Allah tambahkan pengetahuan. Ustaz, ya ayyuhalladzina itu ayat Al-Baqarah 282 Ustaz. Bagus. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Itu rumus cepatnya, kan? Dalil itu untuk membantu meyakinkan kita, memahami, meyakinkan. Pada akhirnya kita praktekkan. Jadi jangan sampai cuma hafal dalil. Jadi kita nggak bisa meminta kepada Allah begini, ya Allah, saya mohon ya Allah, ya Al-Alim, mohon tambahkan pengetahuan. Ini dalilnya ya Allah. Kan nggak begitu juga ya. Tapi dalil itu untuk menguatkan kita, memberi petunjuk, tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Meningkatkan takwa kepada Allah, semakin kuat iman, semakin banyak pengetahuan. Jadi melalui doa ibadah, lalu terus tambah belajar Ustaz. Baik, bagus sekali. Jadi nanti tinggal bikin menu takwa ya, keluarkan. Takwa itu rumusnya di Quran bersanding dengan iman. Sedangkan iman bersanding dengan ibadah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan takwa, tingkatkan ibadah. Kan membuat persamaannya begitu. Iman sama dengan takwa sama dengan ibadah, gitu kan? Jadi iman sama dengan ibadah, takwa sama dengan ibadah. Kalau kita rumuskan ke matematika kan A sama dengan B sama dengan C, berarti B sama dengan C kan? A sama dengan C, begitu ya? Kan? Nah, kalau kita katakan iman sama dengan takwa sama dengan ibadah, artinya ketiga-tiganya itu memiliki kesetaraan, ya, saling menguatkan, sinergi satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin imannya naik, maka takwanya naikkan. Kalau kita takwanya ingin naik, ibadahnya naikkan. Karena itu di Quran antara iman, takwa dan ibadah menyatu ketiganya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa. Siapa takwa itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Siapa itu? Wa yuqimunas shalah. Ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan? Itu ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu iman. Kutiba alaikumus syiyam. Ibadah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Jadi selalu begitu. Jadi Anda Rehan keluarkan, teman-teman juga yang lain keluarkan menu takwanya yang sedang belajar. Nggak ada batas dalam belajar, termasuk kita saat ini. Ya, ingin cepat hafal Quran, usia berapapun. Ya jangan dilihat kita sekarang, orang dulu juga begitu, yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Ya, Umar bin Khattab tuh berapa lama hafal Qurannya? Abu Bakar As-Siddiq kan hampir sama setara dengan Nabi usianya. Ya, cuman beda sedikit saja gitu kan. Nah jadi itu di masa Quran, sedangkan Quran turun kan kurang lebih 23 tahun, ya kan? Baru komplit. Jadi mereka juga di fase-fase ada yang junior, ada yang muda, ada yang senior. Jadi semua punya kesempatan. Ya termasuk ada orang dibacakan Quran nenek-nenek tuh di atas 80 tahun. Dibacakan di telinga sama cucunya. Cucunya Masya Allah bacain tiap hari. 2 tahun hafal Quran. Dibacain terus begitu. Jadi cucunya menghafal, murojaahnya didengarkan di telinga neneknya, cucunya hafal, neneknya hafal. Ada yang begitu ya. Ditingkatkan, keluarkan, teman-teman keluarkan. Ini rumus-rumus ibadah. Kemudian menunya dikeluarkan. Sholat jenisnya apa aja nih kalau pengen meningkat? Karena harus di atas standar.
Ya, kalau doa standar, yang lain juga minta standar. Kalau Anda ingin minta di atas standar, kita kan ingin minta yang spesial ini. Ya, kalau ingin minta yang spesial, maka amalan kita pun mesti spesial. Semua jenis sholat kita tuliskan. Sholat siang, sholat malam, ya, rawatibnya, yang mutlaknya, yang macam-macam. Demikian seterusnya. Terus dalam sebulan tuh ada kita nabung untuk nabung akhirat, untuk niat takwa. Walaupun 1.000, 2.000, enggak apa-apa, jangan lihat nilainya. Ya, lihat bagaimana Allah meridhai apa yang kita kerjakan. Ya, jangan lihat nominalnya, lihat bagaimana Allah meridhai apa yang kita kerjakan. Nah, tadi ada tambahan lagi tingkat tinggi. Kita bisa nyebutkan Allahumma ya Sami'al Alim, ada lagi tambahkan Al-Hakim. Itu yang di atasnya. Al-Hakim. Saya terangkan kemarin, Hakim itu gambaran dari pemilik hikmah sepenuhnya. Ya, hikmah itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu standar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jelas? Sirah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Rehan usianya berapa tahun? Ya, lihat Ustaz. Alhamdulillah 17 tahun. 17. Apa ukuran bajunya? LM cukup saya L Oh, saja. M aja ya. Saya ukuran M tapi bisa dipakai sama orang L. Baik, tolong dicatat ya. Jangan dapat hadiah. Nanti dapat hadiah kiriman dari kami. Baju baru mereknya UAH. Baik, Syukran, ini nggak jazakallah dijual. khairan, Ustaz. Memang kita hanya apa buat pakai. Kadang-kadang alhamdulillah kita bisa saling berbagi. Jazakumullah khair, semoga Anda senantiasa rajin untuk meningkatkan amal soleh dan doakan saya dalam sujud supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya. Jazakumullah khair. Amin. Baik, yang lain silahkan angkat tangan. Oh, itu ada yang angkat tangan, siapa? Boleh? Yang ikhwan dulu ya, laki-laki. Abdul apa itu? Abdul Wasi'. Baik. Bismillah. Assalamualaikum, Mas Abdul Wasi'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum berada di mana sekarang? Di Batam, Ustaz. Di Batam. Masya Allah. Alhamdulillah. Di Batamnya di mana? Di Bengkong, Ustaz. Masya Allah. Saya belum pernah ke Batam ke sana. Ya, suatu saat insya Allah ya bisa berkunjung ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antum aktivitasnya apa? Mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa di mana? Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman. Masya Allah. Sultan Abdurrahman. Baik. Mengambil jurusan apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah. Jadi antum ambil semua, yang lain gak kebagian ya. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sudah hafal? Sudah selesai hafalan? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Berapa riwayat? Baru satu, Ustaz. Hafiz An-Asim. Hafiz An-Asim. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya di pesantren mana? Ahad Bataku Bogor. Taib. Alhamdulillah. Baik. Apa cita-cita antum? Ulama, Ustaz. Kenapa? Ulama. Alim dalam ulama. Taib. Alhamdulillah ya ahlal Quran, ahlallah wa khasatuh. Allahumma khair insyaallah. Baik. Ulama itu di dalam Al-Quran ada beberapa syarat-syarat yang mengiringi untuk menjadi ulama. Bahkan disandingkan selain dengan kekuatan hafalan Quran yang benar, berbuat baik, juga dia harus punya satu sifat yang dengan sifat itu diakui keulamaannya oleh Allah. Ya, bukan oleh manusia. Manusia mungkin menganggap asal nyebut aja nih ulama, nih ulama, nih ulama, tapi belum tentu Allah mengakuinya sebagai ulama. Saya ingin tanyakan, apa syarat utama yang disebutkan dalam Al-Quran dimaksud seseorang disebut sebagai seorang ulama? Tafadhal. Ada pada kalimat dalam ayat innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakhshallaha, bukan hu. Innama yakhshallaha, gitu ya. Ibadihil ulama. Taib, ulama jadi fa'il yang ulama, maf'ulnya ke Allah di situ. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah apa itu? Quran surah 35 ayat 28. Baik, surah apa? Surah Fatir. Baik. Anda ahli Quran, insya Allah. Ahli Quran itu ada 3 golongan disebutkan oleh Al-Quran. Ada golongan yang nyeleneh, ada yang begitu karena salah menghafal Qurannya. Jadi kemudian dikendalikan oleh nafsu dan dia menggunakan Quran yang dia hafal itu hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Ada yang begitu tuh. Ada yang paket hemat.
Baru untuk sendiri ngulang-ngulang, diminta jadi imam belum mau, gitu kan? Ngajar belum mau, tapi mojok-mojok di pinggir masjid, di tiang-tiang masjid, di tembok-tembok. Nah, itu Anda udah ketawa sendiri. Baik ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang keren, yang terakhir ini yang dia memang menggunakan Qur'annya untuk beramal, selalu mengejar amalan dengan Qur'annya. Itu ada di Quran surah berapa? Wa minhum enggak tahu wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Surah apa itu? Surah Fatir ya. Ya, di surah yang sama, Fatir, surah 35, ayat berapa? Ayatnya berapa? Ayat 32, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Bisa Anda bacakan dari awal ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba Summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Taib, alhamdulillah. Moga digolongkan kepada sabiqum bil khairat biidznillah ya. Dikuatkan lagi hafalannya ya, murajaah ya, murajaah. Anda kan saat masuk Mira itu dapat paket itu penguatan Quran. Ya, ada kan paketnya itu, paket hafalan? Latihan pakai itu ya. Latihan pakai itu. Nanti gabung di STUAH ada kelas khusus itu untuk penguatan. Jadi menghafal Quran di kita yang kita ajarkan itu nanti ada 3 tahap. Tahap pengenalan, membaca dan motivasi diri untuk mengetahui keagungan Quran sehingga mau baca. Setelah itu nanti tahap kehafalan dibimbing. Ya, hafalan ini nanti teman-teman sekalian sampai dibagi level juga. Hafalan biasa, hafalan kuat, nanti dengan peta Quran. Itu kalau Anda sudah masuk Mira kan dapat paket itu. Ada paket 3, yang satu bimbingan hafalan atau taisir, yang keduanya itu murajaah. Murajaah itu kalau Anda bisa kuasai dengan baik, itu insya Allah hafal juga peta Quran. Jadi kalau sudah murajaah, kami di sini biasanya pakai nomor. Ya, nomor sekian, kan? Ini di mana letaknya, ini apa, kaitannya bagaimana, disebutkan berapa kali di Quran. Ini kalau mau berdalil pakai ini, penguatannya ini, gambarannya ini. Begitu ditanya satu persoalan, kita kebayang Qurannya 1 sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini di sini, korelasinya begini, maknanya ini, tafsirnya ini sebagainya. Ini ke situ masuknya. Latihan dulu ya, di situ dikuatkan ya. Baik, alhamdulillah. Tolong nanti disampaikan alamat Anda ke admin. Ya, Anda juga seperti Raihan Wasi', nanti kita kirimkan satu hadiah ya, baju ya bermerek UAH. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair. Tolong nanti admin dicatat ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya bismillah. Ada akhwat, silakan. Siapa? Kalau saya sudah buka kacamata berarti saya tidak lihat. Admin aja ngasih tahu siapa. Yang belum pernah, silakan. Ada? Tidak ada? Ada admin? Tidak ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Baik, tidak ada. Saya coba lihat di YouTube yang terhubung. Ada. Ya, siapa itu? Ibu Gigin. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda dengan siapa? Saya Ibu Gigin Ustaz. Baik, Ibu di mana Ibu? Saya di Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama izinkan kami mendoakan semoga ibu dan keluarga besar seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitas dan dibimbing jalan-jalan kebaikan, dan mohon doa juga semoga kami mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada ibu dan keluarga. Tayyib. Yang pertama saya ingin tanya dulu Bu, kalau ibu di rumah tangga sedang ada kesulitan tuh kan? Nah, kemudian misal saya ambil contoh. Loh, kok misalnya suami kelihatannya hari ini kok kelihatan keras gitu kan? Kurang lembut misalnya kan? Kira-kira ibu kalau memohon kepada Allah, bacanya itu dengan nama apa manggilnya? Ini cuma contoh Bu ya. Saya yakin suami ibu juga lembut. Ini cuma contoh. Manggilnya apa? Ya Allah. Mohon maaf Ustaz, saya sedang ada masalah dalam rumah tangga. Baik, dan tidak usah dibuka itu, kita mohon saja. Ya,
Mohon Ya, saja, Ustaz. mohon minta sama Allah. Hal-hal yang pribadi kita tidak bukakan di sini, nanti ada jalurnya sendiri. Baik, mohonnya kepada Allah, mintanya dengan apa? Nah, saya sebutkan. Satu, kita bisa mintakan dengan kalimat Yal Fattah untuk meminta solusi. Ya, itu nama tercepat umum. Sebutkan nama Asmaullahil A'zamnya. Ya, misalnya kita buka tadi dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, ya, la ilaha illa antal ahad. Ya, kemudian As-Samad misalnya, kemudian kita masukkan Yal Fattah, innaka antal ahadus samadul fattah. Ya, kalau kita minta kelembutan, minta Yal Latif, Yal Latif, Yal Latif, ya kan? Kalau kita minta kemudian solusi, pembuka dari solusi, sebutkan namanya Yal Fattah, Yal Fattah, Yal Fattah, ya kan? Nah, setelah itu mohonkan dengan apa yang ingin kita mohon. Ya, mohonkan dengan apa yang ingin kita mohon, ya kan? Nah, kalau kita memang sedang mengalami kesulitan yang kuat, ingin ditingkatkan kesabaran, kita minta as-sabr. Tambahkan as-sabr di dalamnya. Tapi kalau nggak ada masalah, jangan minta dengan as-sabr. Itu minta masalah namanya. Ya, ingat rumus ini ya. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, jangan minta dengan as-sabr. Allahumma ya sabr. Karena sabar itu lawannya ujian, musibah. Ya kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Di sabar itu bersanding dengan ujian. Ya kan? Ujian bersanding dengan pahala. Jadi kalau kita sedang diuji, baru minta kepada Allah penguatan kesabaran. Ya kan? Nah, terus kemudian solusinya bisa memintakan dengan nama Al-Fattah, Allahumma ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Ya, kalau kita ingin minta kelembutan, sebutkan Allahumma ya Latif, dan sebagainya. Jelas ya? Baik, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan keringanan dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Ya, hal-hal yang ingin ditanyakan nanti terpisah, silahkan disampaikan. Ya, yang sekarang saya berikan kemudian jalan-jalan yang ketika kita ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Baik. Allah yubarik fiki. Allah, semoga Allah muliakan. Nanti akan ada yang menghubungi dari admin kepada Ibu insyaallah. Jazakillah khair. Baik, ada yang lain? Fadhal, akhwat satu lagi. Ada kita sebelum 5 menit berakhir, kita akan akhiri 5 menit kemudian. Baik, tidak ada. Saya akan lihat dulu di YouTube. Saya kenakan kacamata kembali. Baik, bismillah. Oh, saya perhatikan di sini belum ada pertanyaan. Baik, saya terhubung dengan teman-teman di YouTube. Saya lihat ini kolom chatnya, ya. Semuanya minta doa. Ya, kita saling mendoakan. Semoga Allah memberikan. Oh, ini ada PPKM level 5. Saya mau tobat, kebanyakan mabuk, badan pada pegal. Ya udah, jangan mabuk ya. Udah, tinggalkan mabuknya supaya nggak pegal. Ayo tobat sekarang. Belum tahu bisa hidup sampai siang ini ya. PPKM nih ya. Halo, ya. Ya, PPKM level 5 nih, ya. Ya, ayo tinggalkan mabuknya. Sudah jauhi ya. Jauhi, buang jauh-jauh supaya nggak pegal. Nih Anda bilang kan badan pada pegal. Supaya nggak pegal, udah buang semuanya itu, ya. Taubat sama Allah, nanti Allah kasih yang lebih bagus lagi, yang lebih baik daripada itu semua. Kita nggak tahu nih, ya, wallahu alam, wafat kembali kapan kan? Banyak istighfar. Nanti insya Allah kalau kita dapati semua itu, Allah kasih jalan yang terbaik untuk kita kembali. Ya, semoga Allah muliakan. Dan tolong teman-teman juga jangan menghukumi berlebihan di sekitaran kita. Ya, ada orang-orang mau berubah baik, kita bimbing, kita doakan. Ini masya Allah nih, kawan kita ini. Semoga Allah muliakan antum. Ya, semoga Allah berkahi antum. Semoga Allah bimbing anda kepada kebaikan, muliakan anda dan membimbing segera anda untuk bertobat. Dan kalau sudah tobat, doakan saya ya. Ya, doa orang-orang yang pernah bermaksiat kemudian tobat, ya, itu masya Allah. Saya sangat memohon doakan. Semoga Allah juga memuliakan anda dengan kemuliaan yang terbaik. Baik, Ustadz, mohon doakan saya diberi keturunan segera. Sudah 5 tahun menikah. Baik, kepada anda yang bertanya ini, insya Allah kami doakan. Ya, kemudian juga anda juga berdoa, bermohon, amalkan amalan doa Nabi Zakaria. Ya, ada di Quran, gabungan 3 surah berbeda. 1 surah ke-19 Maryam. Ya. Ayat 1, kalau mau langsung sampai dengan anaknya diberikan yang terbaik sampai ayat 15. Surah 19 ayat 1 sampai 15. Dipelajari ya, kaf ha ya ain sad.
dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, gitu kan, dan seterusnya sampai nanti wassalamun alaihi wa yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Quran surah 19 ayat 1 sampai dengan ayat 15. 1. Dan yang kedua, kan, yang kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Itu doanya sekaligus amalannya. Ya, kalau yang tadi itu kelembutannya. Maryam, surah Maryam itu ayat 1 sampai dengan 15 menyampaikan doa dengan kelembutannya, ya, kesungguhan berdoa. Jadi pelajaran di surah Maryam itu jangan putus berdoa. Ya. Putus cinta aja nggak boleh, apalagi putus doa, gitu kan? Jadi suami istri maksudnya, gitu kan? Sambil menjaga dengan baik. Jadi doa terus dipanjatkan, panjatkan. Karena di balik doa itu bukan hanya ada pengabulan, ada pahala, ada kekuatan, ada kedamaian, ketentraman. Barangkali Allah menginginkan pahala melimpah dulu, Anda damai dulu, makin soleh dulu, sehingga ketika keturunan itu hadir, suami istrinya sudah soleh, bapak ibunya sudah soleh. Ya, dan kesolehan itu yang akan diwariskan kepada anak. Ada pendidikan besar, hikmahnya banyak. Ya, saya pernah ajarkan hal-hal ini kepada teman-teman baik di Indonesia ataupun di luar, dan hasilnya luar biasa. Ketika orang tuanya sudah soleh, mengerjakan semua itu dan sebagainya, dikaruniai anak, Masya Allah, anak itu cepat sekali dididiknya, lebih baik lagi. Ya, kemudian yang surah 21 Al-Anbiya, ya, sampai dari ayat 89 sampai dengan ayat 90. Nah, 90 itu amalannya. Amalannya, ya, kanu yusari'una fil khairat, gitu kan? Innahum yusari'una fil khairat. Ya, mereka banyak mengerjakan kebaikan, bergegas. Jadi orang pertama, pionir. Jadi kalau misalnya adzan yang suaminya itu kan, kalau bisa datang sebelum adzan, bergegas. Ya, kalau memungkinkan bahkan dia yang adzan. Karena bergegas, yusari'una fil khairat, bergegas paling duluan. Ya. Jumatan bergegas datang, ada kotak infak, dia isi duluan sebelum diedarkan, atau dia nggak ada juga berdoa pada Allah, dia edarkan duluan, gitu kan. Jadi selalu berusaha menjadi pionir untuk beramal. Diniatkannya apa? Jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah, ya, mendapatkan keturunan. Setelah amalan-amalan itu dikerjakan, doa dikerjakan, lalu puncaknya mohon lewat sholat, tunaikan tahajud. Ya, kalau bisa di mihrab. Ya, mihrab itu kalau nggak punya ruangan sendiri atau apa, Anda bisa ke masjid, di mihrabnya sholat, atau di rumah bentangkan sajadah, tapi di tempat itu jangan dicampuri apapun. Jangan ngobrol masalah dunia, jangan macam-macam, nggak usah makan di situ, untuk ibadah saja. Minta sama Allah, bentangkan, mohon. Itu dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Jadi surah Maryam 1 sampai 15, surah Al-Anbiya 89 sampai 90, ayat 89 sampai 90, kemudian surah Ali Imran ayat 38 sampai 39. Baik, yang terakhir kembali ke layar kita dengan teman-teman yang di Zoom saat ini. Terakhir saya akan bertanya, yang bisa jawab boleh kemudian langsung mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berada dalam posisi misalnya sedang menghadapi tekanan-tekanan tinggi, ada ancaman, ya, yang mengganggu kepada fisik, baik di kantor misalnya, ada persaingan yang tidak sehat dalam jabatan, ada gangguan-gangguan, tiba-tiba teror dan sebagainya. Nah, kita memohon kepada Allah, maka apa yang kita sebutkan, kita panggil di balik nama Allah itu. Ada di atas, Mas. Pak Ahmad siapa itu? Ahmad Bakri. Silakan Pak Ahmad Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Ahmad, alhamdulillah. Nama antum sekali disebutkan dalam Al-Quran, Ahmad. Di surat apa itu? Surat As-Saff. As-Saff, surah ke-61 di ayat yang ke-6. Ya, sekali disebutkan. Ya, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, di lisannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti ada juga nama Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 ayat ke-40, surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan surah ke-48 ayat 29. Baik, Pak Ahmad Bakri, ada di mana sekarang? Kebetulan lagi ke Jakarta nih, Ustaz. Saya dari Palembang, Ustaz. Dari Palembang. Palembangnya di mana? Di kota Palembang, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kami kalau tidak situasi pandemi itu sebulan sekali ada di Palembang. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kita di Masjid Aqabah itu ya, di Masjid Aqabah. Pusri, di Pusri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertama mohon izin mendoakan semoga antum keluarga disehatkan Allah Subhanahu wa taala,
dimudahkan Amin, Ustaz. aktivitas, dan kami juga mohon didoakan supaya istiqamah dan ikhlas dalam berdakwah. Baik, Amin, ya Allah. silakan. Kalau ada persoalan-persoalan yang menghadirkan teror, ancaman, gangguan kepada mentalitas kita, kita ingin bermohon kepada Allah, minimal untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan. Apa yang dibacakan nama Allah dimaksud? Ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya satu lagi Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Al-Qawi. Ya Qawi. Masya Yang Allah. Maha Kuat, Oh, ya, luar Ustaz. biasa nih ya. Masya Allah. Antum udah dipraktekkan ya. Insya Allah, silakan ya. Ya Al-Qawi, ya Al-Qahar, ya Al-Jabbar. Kita mohon kepada Allah, minta yang terbaik. Tapi kalau kita ingin mengalahkan diri kita sendiri dalam arti mengelola nafsu supaya nggak diprovokasi oleh setan, gitu kan? Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. Nama apa yang kita hadirkan? Sadaqallahul Al-Azim, Ustaz. Al-Azim, baik, Al-Azim. Baik, di dalam Al-Quran ada ayat langsung yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibacakan oleh kita untuk mengusir setan, dan di akhirnya ditutup dengan kalimat azim. Surat apa itu? Atau ayatnya ayat apa? Anda kalau duduk sekarang sedang duduk di mana? Lagi di hotel, Ustaz. Duduknya di hotel, jadi sehotel Anda duduki gitu. Ya, Anda duduk di mana? Nah, ayat kursi ya, ayat kursi, baik ya. Al-Baqarah ayat 255, itu kan? Baik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ditutup dengan kalimat huwal aliyyul azim, gitu kan? Baik, alhamdulillah. Jadi silahkan diamalkan ya. Nah, saat Anda bekerja, Ini Ustaz, usaha, Ustaz. alhamdulillah, usaha. Tadinya Mudah-mudahan lancar, baik semuanya. Amin, ya ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Saya nanti kalau sudah masuk kelas khusus Espan, kita juga ada kelas nanti teman-teman pengusaha, teman-teman yang berdagang. Ya, dulu kita kalau suasana enak tuh dari yang teman-teman profesinya Masya Allah, tukang cukur itu yang nyukur sampai direktur-direktur datang belajar. Ya, terbuka, gratis, nggak ada segala ini, kita turunkan kurikulum Qur'annya. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi, semuanya lancar ya. Kalau mau lancar jangan lupakan tahajud. Ijazah yang saya sampaikan Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-79 sampai ayat 81. Bangun tahajud, konsisten baca ayat itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Rakaat pertama. Rakaat keduanya Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 23. Anda boleh tuliskan. Satu Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81, Al-Isra ayat 79 sampai 81, dari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qarabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, sampai situ boleh. Kalau mau ditambahkan yang penutupnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kalau Anda tambahkan sampai situ, Allah jaga nanti supaya badannya tetap sehat, tetap kuat ya, nggak pernah mengalami kerugian yang bisa meruntuhkan iman gitu dan sebagainya. Itu nanti penjagaan. Nah, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23-nya itu memberikan kekuatan akhirat. Kita walaupun dapat hasil dari pekerjaan masih rajin berbagi, gitu kan? Kemudian masih rajin tahajud. Itu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dalam praktek kehidupan hariannya. Yaitu masuk golongan takwa. Kalau Anda bisa konsisten, kita konsisten, niatnya ikhlas, Allah sediakan di akhirat itu jaminannya ya, janji Allahnya itu taman surga. Ya, jadi di tamannya innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Itu kebiasaan tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kebiasaan kemudian untuk istighfar ya sebelum fajar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kebiasaan berbagi. Jadi kalau kita tadi kerjakan yang Al-Isra, kemudian kerjakan yang ini kita baca, nanti membentuk kepribadian. Kebiasaan berbagi, biasa tahajud, biasa istighfar, macam-macam. Ada kenikmatan dalam hidup. Semoga Allah berkahi dan berikan jalan-jalan kebaikan insyaallah. Jazakumullah khair. Baik. Teman-teman sekalian yang terhubung di Keluarga Besar Mira dan juga yang di channel YouTube, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberikan jalan-jalan kebaikan, dan semoga dengan itu semua kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Maafkan saya kalau sampai hari ini ada hal-hal yang belum tentu bisa membahagiakan Anda.
saya tidak mampu membahagiakan keseluruhan, jadi mohonlah kepada Allah yang bisa memberikan pemberian tanpa batas, kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan, barangkali juga banyak kesalahan ditemukan. Semoga Allah mengampuni, memaafkan, dan teman-teman juga memaklumi, dan semoga ustadz-ustadz yang lain bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang didapati pada diri kami yang tidak sempurna. Demikian, terima kasih. Kalau ada kebaikan dan kebenaran, itu sumbernya mutlak dari Allah dan Rasulnya untuk kita amalkan. Semoga Allah memaafkan kita, memahami tentunya apa yang sedang kita rasakan, dan mengabulkan apa yang kita mohonkan berupa kebutuhan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.